siang warga Cindaga. Hari ini di Balai Desa Cindaga dilaksanakan acara sosialisasi PTSL yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terlihat undangan dari masyarakat sudah ada di sini. Ada Pak Carik dan para tokoh masyarakat. Assalamualaikum, Mas. Bapak Ibu warga Cindaga, kita bisa lihat view dari Monas Cindaga atau Taman Lapang Desa Cindaga. Ini saya ambil dari sebelah timur pendopo. Pendoponya memang belum jadi, tapi sudah kelihatan megah ya. Tinggal finishing saja. Bismillah. Di sana mereka sudah berkumpul, para komandan-komandan provinsi Kamtibmas. Dari warga mana ya? Siang Pak, dari RT RW pinten? RT 2 RT 2 RW 2 sih kumpul Buntungan jenengan? 4 RW 1 RT 4 RW 1 Buntungan nggih. Oh nggih, ini dari Buntungan. Bapak sinten? Pak Hadi Nurul. Pak Hadi Nurul. Nggih, jenengan Pak sinten? Pak Kartun. Ya, ini salah satu warga yang datang, itu Pak Rawin. Yang ini saya udah kasih lagi. Ternyata Pak, secara bersamaan di lapangan Desa Cindaga kayaknya ada latihan dari sahabat-sahabat kita Tentara Nasional Indonesia yang siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini di tempat pendaftaran sudah ada Bapak Sukino, anggota PPD dari Poncot. Gimana Pak Sukino, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Tutu, ketua RT, dan Pak sahabat saya Pak Tukiman. Oke, aku nyonting gue ya, tentara di situ ya. Wah, ini ternyata sudah ada kendaraan berat. Ini akan latihan di lapangan Desa Cindaga. Luar biasa. Lapangan Desa Cindaga dijadikan tempat untuk latihan sahabat-sahabat kita, anggota Tentara Nasional Indonesia yang siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala gangguan, ancaman dari musuh-musuh. Dalam rangka apa nih, Dan? Latihan nembak. Latihan menembak. Oke, ini ternyata ada latihan menembak. Nah. Lapangan Desa Cindaga dijadikan tempat latihan menembak oleh Tentara Nasional Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, ini kita lihat bersama-sama di sini sudah ada mobil dari TNI, dan di sana kita bisa lihat kendaraan tempur, kendaraan taktis dari Tentara Nasional Indonesia kita, kebanggaan kita, sudah siap memasuki lapangan sebagai area latihan. Luar biasa, Bapak TNI itu mereka memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada para pengguna jalan untuk didahulukan, menunggu benar-benar kendaraan yang lain sudah tidak ada.
Luar biasa sekali pasukan TNI kita, Tentara Nasional Indonesia, menggelar latihan tembak di lapangan Desa Cindaga. Sesuatu yang jarang terjadi, yang saya yakin ini sebuah momen yang sangat langka. Sebenarnya saya ini menghadiri acara undangan BPN, Badan Pertanahan Nasional, tapi karena kayaknya ada yang menarik di lapangan itu sahabat-sahabat TNI, jadi saya mengabadikan gambar dan video mereka dulu, baru saya kembali ke tempat pertemuan. Tapi alhamdulillah belum dimulai, itu baru sekedar persiapan saja. Saya lihat kalau ini acara terpisah dari Badan Pertanahan Nasional. Di sebelah sana ada mobil TNI, kendaraan taktis tempur TNI. Tidak di rumah, jadi kan kami mungkin waktunya nyuruh saya bukan untuk itu saja, itu yang menjadi kendala kami di lapangan. Yang untuk selanjutnya kami cek lokasi memang dari masyarakat sendiri. Nanti kami serahkan sebenarnya ke masyarakat apa keluhan dan kendalanya, tapi yang kami pantau di lapangan memang beberapa tanah juga ada yang memang kena banjir. Kalau pas hujan datang itu airnya memang cukup besar Pak. Jadi mungkin dari masyarakat sendiri mungkin menurut pemikiran kami, jadi akhirnya kadang-kadang memang banyu kalau gitu Pak. Jadi itu mungkin nanti dari masyarakat sendiri, biar nanti lebih jelasnya dari pihak BPN kami mohon penjelasan bagaimana lagi supaya nanti masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti ataupun mendaftar sertifikat pasar ini. Dan yang selanjutnya terkait juga dengan Indonesia itu ada Desa Cindaga yang terhormat perwakilan dari BPT, mungkin ada dari lembaga masyarakat desa yang kami hormati, kesepuan dari Desa Cindaga dan seluruh warga Desa Cindaga yang pada pagi siang hari ini bisa hadir. Nama saya Paria. Oh, Ibu Paria, Ibu Paria. Yang saya mau tanyakan, tadi saya mau ke sini, mau ke balai desa ini, ada yang ingin suruh saya menanyakan ke dinas pertanahan. Yang saya ingin tanyakan yang satu itu ada tanah habis itu tapi sudah bersertifikat nama orang tua, tapi orang tua itu sudah meninggal semua. Itu tinggal anak-anaknya, dan itu sudah dibagikan, tapi karena itu sudah ada sertifikat yang nama orang tua, jadi itu katanya masih kesulitan apa gimana itu, ya itu cara mengatasi gimana. Itu yang satu. Terus yang kedua, hak milik tanah orang tua juga, orang tua itu juga sudah meninggal, diberikan kepada anak. Terus dari orang tua, contoh saya lah, contohnya saya bapak saya sudah membuat balik nama, tapi ternyata emang buat sampai sekarang memang itu mungkin prosesnya belum diproses atau gimana, itu lah nggak tahu lah gitu ya. Terus lah itu gimana, apakah nanti bisa apa gimana, atau apakah tidak bisa apa gimana, itu lah ya, katakanlah itu sudah turun menurun
kegiatan PTSL ini adalah hanya untuk tanah-tanah yang belum pernah terbit sertifikat. PTSL ini hanya untuk tanah-tanah yang belum pernah terbit sertifikat. Jadi kalau sudah pernah terbit sertifikat dari sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 60, itu tidak lagi diperbolehkan ikut PTSL. Ini jadi nanti sendiri ke kantor. Mereka minta kampung waris dibuat, karena surat waris itu dibuat oleh kepala desa. Nanti surat waris disahkan oleh camat, diambil nanti sertifikatnya. Nanti waris kantor sendiri itu tidak mengikuti program PTSL ini. Kemudian yang kedua itu tadi pertanyaannya waris cucu nih, tetap riwayatnya diturunkan dari nah ya itu nanti ikut ini, tapi riwayatnya nanti dijelaskan bahwa tanah itu dari nenek ini dihibahkan ke dengan diproteksi nanti juga kalau masih hidup nih, waris itu kalau pemiliknya sudah hibah. Tapi kalau masih hidup namanya hibah. Jadi kalau tanah itu dari neneknya ya harus urut, rinciannya urut dari waris dulu, dari neneknya ke orang tua, baru dari orang tua hibah. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu sudah bersertifikat tanahnya, untuk cuma di kantor. Dan sekarang sangat mudah, sudah sama, ini sangat mudah. Barangkali untuk Pak tambahan. Pun sewu nami kula pusat diem saking RW sekawan. Pun sewu Pak kula badhe telasaken. Kala wingi seponten apa? PTSL kula pun ngajokaken 3. Dan niku anu warisan saking bapake kula. Tapi anu warisan iku pun mlebet teng apa niki namine? Sertifikat. Kados kula kan badhe niku badhe dibagi 3. Pilote boten saged. Dan niku kepripun Pak? Itu sampun sertifikat nggih. Sampun. Nggih. Tapi kula badhe bagi-bagi teng anake kula. Nggih. Oh, sertifikat harus Nggih. Anu saking bapake nggih, tapi pun mongel niku sertifikate Pak Majudani. Pak Majudani. Nggih. Dan napa sampun nilar? Sampun nilar sedaya. Oh, berarti niku Pak. Nggih, kula anake. Nggih. Berarti diwaris. Diwaris sang anake kula dadosan cucune bapake kula. Nggih. Kula kadiem. Nggih, kadiem. Kalau wingi kula pun daftar Pak, tapi terusnya mboten saged. Anu pun di sertifikat. Tidak bisa ikut program PTSL sendiri ke kantor. Nggih. Mriko kanyung pirsa teng mriko semuanya gratis. Mriko dalam artian mau takon apa mawon saged nggih. Jadi itu nanti diurus sendiri ke kantor nggih. Jadi tidak jadi di PTSL memang hanya khusus tanah-tanah yang belum terbit sertifikat. Ngeten nggih? Nggih, monggo. Nggih. Nggih, matur nuwun. Paham Bu, paham Bu nggih. Sementara memang PTSL itu biayanya hanya untuk yang belum Bu, membantu. Tapi mungkin nanti naik wis rampung kabeh mungkin berapa tahun lagi mungkin bisa untuk ini mungkin ada program dari pemerintah tanah-tanah yang sudah terdaftar mungkin. Tapi sementara ini kan membantu masyarakat yang memang belum punya Bu. Terdaftarnya berarti mau duwe sertifikat kabeh. Jadi kalau yang sudah ya sementara tidak ada bantuan dari pemerintah, itu monggo dari sendiri itu Bu. Intinya itu bukan langsung membeda-bedakan, itu memang PTSL tujuannya membantu untuk masyarakat yang memang tanahnya belum bersertifikat. Paham Bu nggih? Itu bisa diurus gampang kok, itu tinggal apa pembagian. Cara mengurusnya mungkin. Oh nggih. Cara mengurusnya kepripun?
Nggih. Nanti mungkin pacare bisa dibantu di kantor, bisa nanti proses ke kantor pertanahan bisa kita bantu. Warisnya mana dibuatkan gitu. Ibune nemoni Pak Oke. Sarmawon. Biar acara nanti. Ketemu tanahnya durung pacare, ketemu tanahnya urung. Mana? Ndi? Tanah ndi? Oh, bukan yang tanah. Tapi sudah sertifikat kan? Oh. Paham Ibu nggih? Nggih, sampun. Oh. Perangkatnya yang saya hormati Kepala BPN Purwokerto beserta timnya, dan yang saya hormati lembaga pemerintahan desa baik RT RW, BPD dan yang lainnya, serta Babin Kabimas dan Babinsa Desa Cindaga. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini gitu. Sebelumnya mohon maaf, nama saya Tukiman dari RW 1, alamat RT 3 RW 1. Ketua RW nih, Pak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berikan banyak nikmat kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara yang sangat penting. Dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa sholawat serta salam kami tujuan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menunggu saatnya di yaumul akhir. Allahumma. Yang pertama tentunya yang setinggi-tingginya, mudah-mudahan program ini bisa betul-betul berjalan sesuai dengan harapan yang diharapkan dari BPN ataupun dari pemerintah desa. Langsung saja Pak, yang tanyakan terkait dengan PTSL, mungkin di 2019 kami pernah mengajukan, namun Pak, saat pertama kali mengajukan kebetulan itu mungkin kan salah memberikan KTP itu loh Pak. Sebenarnya itu mau dikasihkan ke anak, tapi itu sudah terlanjur di atas namanya Bapak. Lah kebetulan kehendak dari orang tua kan sebenarnya buat anak. Apakah itu PTS-nya sertifikatnya sudah jadi itu bisa dirubah atau tidak, itu yang pertama. Dan kebetulan di bidang sendiri itu kan tidak ada rumahnya gitu loh. Tapi di sertifikat itu muncul ada rumahnya. Apakah itu nanti bisa direvisi atau segala macam, karena ini masuk di porsi PTSL, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi yang mungkin disampaikan terkait dengan biaya, terus terang image dari masyarakat yang awalnya dari BPN sendiri gratis kok akhirnya suruh bayar, padahal kami juga tahu biaya itu tentunya buat untuk kelancaran untuk program tersebut. Harapan dari kami sebagai ketua RW mungkin terkait dengan pandemi ini mungkin ada kebijakan lain, bahkan itu mungkin bisa digratiskan mutlak Pak, mungkin itu harapan ya Pak, boleh kan ya Pak ya? Amin. Itu yang harapan. Dan terkait yang ketiga mungkin terkait dengan sertifikat hak milik yang sudah bersertifikat. Kebetulan ada salah satu warga yang mempunyai sertifikat dan sertifikat itu punya orang tua, tetapi itu sudah dijual Pak, sudah dijual. Salah satu mungkin saya sebagai pembelinya, ketika kami mengajukan untuk proses PTSL tentunya tidak bisa, karena itu masih sudah bersertifikat. Namun sejauh mana kekuatan kami untuk mempunyai hak bahwa saya juga beli, ya saya juga harus mempunyai hak gitu loh Pak. Karena Pak, yang saya tahu yang tempat yang ditempati, dan kebetulan bidang itu juga dijual ke beberapa orang, tidak hanya satu loh Pak. Apakah secara kekuatan hukum kami kuat untuk menuntut hak kami? Karena apa? Kami merasa mengeluarkan uang dan kami juga ada jual beli, tapi secara hak milik kami tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan yang saya herankan itu masih sertifikat atas nama orang tua, bukan anak. Tapi anak itu sudah berani menjual. Ketika ini terjadi kredit, mungkin secara tidak langsung buat agunan terjadi prestasi, tentunya itu berurusan dengan hukum. Nah,
apakah hak kami masih bisa dikembalikan Pak? Sejauh kami belum bersertifikat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Barangkali ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sertifikat aja bisa dirubah atau tidak. Data yang ada di kami, permohonan yang kami proses, kami cetak berdasarkan permohonan yang Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu. Jadi saya tidak mungkin mencetak permohonan atas nama Gunawan, terus sertifikatnya saya cetak atas nama Bagong. Jadi tidak mungkin, gitu. Jadi yang kami buat adalah, yang kami cetak sertifikat adalah sesuai dengan permohonan yang Bapak Ibu sampaikan. Bisa dirubah atau tidak? Nah, sekarang prosesnya berarti tanah itu sudah sertifikat. Kalau mau diberikan kepada anak-anaknya tinggal dihibah saja. Diberikan hibah, dibuatan akta hibah, didaftarkan, sehingga nanti kan secara otomatis akan berubah nama dari pemilik lama menjadi pemilik baru. Hibah nanti dibuat aja aktanya di notaris atau PPAT. Di Banyumas ini ada 100 lebih PPAT Pak, bisa memilih yang murah. Bahkan Pak Camat pun hampir di BPN, semua data sudah di scanner, sudah menjadi database. Lah kalau nanti dirubah kita akan merubah database, sedangkan server ada di pusat Bapak Ibu. Jadi kami harus koordinasi ke pusat dan lain-lain, kemungkinannya sangat kecil untuk bisa dirubah seperti itu. Kemudian yang kedua, image-nya gratis. Bapak Ibu, saya sebetulnya kepingin seperti Bapak, inginnya saya gratis tis bahwa masyarakat, kepinginnya saya, tetapi negara tidak membiayai untuk patok Pak. Penyediaan patok tidak dibiayai oleh negara. Kemudian materai juga negara tidak menanggung, padahal permohonannya harus ada dengan materi berdasarkan kasusnya. Ada yang materinya 2, ada yang materinya 3 berdasarkan kasus per kasus, berbeda-beda antara tanah satu dengan yang satu lainnya. Kemudian pemberkasan ini dilakukan oleh panitia desa Pak. Panitia desa ini melakukan pemberkasan, jenengan tidak usah pemberkasan, berarti mereka lembur siang malam pradesa ya, mungkin untuk makan, akomodasi, transportasi, sebentar-sebentar lari ke BPN, ditelepon BPN, harus transportasi dan lain-lain. Itulah yang biaya, dan biaya itu sebetulnya ditetapkan juga oleh 3 menteri Pak, sudah biaya tambahannya. Jadi di Banyumas sudah ditetapkan juga dengan keputusan bupati. Jadi biaya itu semuanya sudah legal Pak, dalam artian itu. Tapi kalau harapannya Bapak sama dengan saya, kepinginnya ya gratis, ya semuanya gratis, tapi ya itu ada item-item yang tidak disediakan anggarannya oleh APBN gitu. Kemudian kekuatan hukum untuk sertifikat yang atas nama orang tua dan sudah dijual-jual Pak. Sertifikat itu tetap harus diproses Pak. Jadi kalau sertifikat itu tadi disampaikan untuk jaminan hutang, bukan prestasi dan lain-lain, ya pemiliknya punya hak apa tidak. Nah, kalau sudah sengketa permasalahan seperti itu, yang bisa memutuskan cuma pengadilan Pak. Kalau saya tinggal mengikuti apa putusan pengadilan. Jadi kalau sertifikat itu masih di bank dan operasi, kalau sertifikat itu masih ada, segera saja diurus warisnya Pak. Diurus warisnya segera, setelah diurus warisnya, ahli warisnya, terus nanti dipecah, dibeli berapa orang. Tanah itu dibeli 10 orang, nanti dijual ke 10 orang itu. Nanti seperti itu. Jadi jangan sampai terputus. Ini kan terputus, yang jual anaknya, sertifikat atas nama orang tuanya, mana agunnya dan lain-lain. Itu segera saja dikomunikasikan, karena hal-hal seperti itu kalau sudah menyangkut permasalahan, adanya ada 2 Pak, dirembuk dan pengadilan. Jadi kalau bisa dirembuk dalam arti mediasi, pertemuan, dirembuk bareng-bareng monggo, atau kalau memang sudah buntu satu-satunya ya pengadilan, kan begitu untuk memutuskan itu. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke pengadilan dan nanti akan repot, nanti ada banding dan lain-lain, kasasi dan lain-lain. Mudah-mudahan semuanya di desa Tindak ini nanti dipandu duluran, Pak Carik, semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, jadi tidak sampai berlarut-larut. Dan kami siap memproses Pak koordinator kita, dan nanti proses kalau memang harus pemecahan, nanti Pak koordinator siap membantu dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa itu sudah dijawab semua
Terima kasih, mungkin barangkali ada tambahan, bisa monggo. Dan sebetulnya dari awal saya kira dari tim juga kita sudah menjelaskan anggaran yang tidak bisa kami biaya tersebut memang tidak biarkan. Saya kira Bapak sudah paham mungkin di awal penimbangan lima ya sudah disampaikan. Jual beli di bawah tangan ya Pak ya, untuk pengambil proses ya Pak ya. Artinya sampai masuk Bapak tidak bukti jual beli proses itu ya Pak ya. Materai desa cukup. Iya, itu kan segel motor sebaiknya nantinya sudah nggak boleh atau sekarang nantinya sebabkan akta Pak sekali. Dan nantinya tapi nanti sudah ada barang kita ada di bawah tangan. Dan mungkin itu mendasarkan juga bukan dari sertifikat, mungkin hanya dari saya ya mungkin ya saya nggak bisa tahu. Kalau dari jalur saran saya secepatnya Pak, sertifikat itu masih ada, apalagi kalau memang diwariskan cepat diwaris seperti proses pemecahan, tapi nanti orang-orang yang punya tanah di situ bisa terpecahkan Pak, punya haknya mumpung ahli waris memang benar-benar mengetahui bahwa punya tanah itu tidak ada masalah. Saat nanti kemudian hari lagi sudah turunan berapa orang sudah pada tantangan bisa jadi permasalahan. Kenapa secara hukum di situ yang masih namanya adalah nama yang pertama, bukan nama bapak. Ini kan masih nama yang pertama. Memang nanti di pengadilan masih bisa dipakai untuk menang yang pertama. Coba ya, tadi saran saya secepatnya aja bicara sertifikat, diajukan pemecahan. Siap kita bantu di sana. Kalau saya di bidang kedokteran, kalau ada pendaftaran cepat kita turunkan. Jelas ya Pak ya? Nomor kan hampir sama ya Pak ya, sama kita saat ini Pak. Yang itu Pak, itu ada tambahan. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Monggo, ya. Kalau memang sudah tidak ada, jadi kami pesan kepada panjenengan. Ini kan yang belum sertifikat 975, sementara yang hadir 50-an ya. Ya, dari 975 sudah diberi keringanan paling tidak 300 lagi. Oh, ya ada. Jadi panjenengan mewakili satu orang itu mungkin 30 ya, 20 ya, satu orang mewakili 20, monggo kebetulan ke 20 warga di sekitarnya bahwa program sertifikat yang sedang dilaksanakan di desa Cibega monggo ditindaklanjuti dengan mendaftar. Gampang sekali mendaftarnya, gampang sekali. Mungkin sementara belum punya biaya, daftar dulu Bu Pak, nanti kalau sudah jadi saya bayar, itu aja nggak apa-apa. Bu bisa ya, ya gitu ya. Utang di situ. Dan ini malah kata Bu Kades sudah seperti itu, jadi udah biasa ya. Kesulitan untuk mendaftar, datang ke panitia desa membawa KTP, karena yang sudah masuk di sini kakaknya ya Bu ya. Kakaknya sudah masuk semua karena K3.1, tinggal KTP-nya saja. Betul Pak Kades? Ya, betul Pak Kades, ini tinggal KTP aja ya. Nah, jadi nanti membawa KTP dan membuat pernyataan di depan Pak Sekdes. Namanya sudah ada, tinggal tanda tangan lah. Ya. Biaya belakangan tidak apa-apa. Ya. Insya Allah nanti tidak hanya 500 Bu, 700 lagi. Amin. Dari 975 itu bisa sampai 700, syukur alhamdulillah, dan saya sangat bahagia apabila 100% ya, amin. Tangannya saya bukan berdua, saya sendiri datang, tanda tangannya saya. Oke, monggo. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa
memotivasi panjenengan yang belum ikut-ikutlah. Kok tidak ada kendala kok, tidak ada kendala sama sekali. Ya. Misalnya, karena saya hanya 100 meter lah, buat apa sih? Perlu, soalnya nanti manusia tidak akan selamanya hidup ya. Suatu akan meninggal. Warisannya apa? Ya ini sertifikat walaupun 100 meter. Mungkin sekarang 100 meter tidak berharga. Sementara semakin ke depan penduduk semakin bertambah. Sementara tanah relatif tetap. Jadi 100 meter nanti 10 tahun kemudian sangat berharga. Kalau 1 meter 1 juta sudah berapa ini? Ya? Jadi jangan melihat luasnya, jangan melihat sekarang lah untuk ditaruhnya aja nggak bisa, sering kena banjir, jangan melihat itunya, tapi bahwa kita itu tidak selamanya hidup ya. Artinya kalau kita meninggal, anak cucu tidak tahu batasnya di mana, sertifikatnya punya siapa, itulah nanti timbul sengketa ya. Makanya di dalam pensertifikatan itu kan yang penting tuku batasnya itu terpasang, saling mengakui ini sih nganggur saya dan seterusnya ya. Dan sebetulnya tugu itu menjadi penting karena apa? Karena petugas ukur itu mengukur bukan mengukur luasnya, nih. Nyuwun sewu, petugas ukur mengukur tidak mengukur luasnya. Merem terhadap luas yang panjenengan ajukan, tetapi mengukur di mana tugu-tugu tersebut dipasang sesuai dengan kesepakatan. Bahasa kerennya itu di dalam memasang tugu itu ada asasnya kontradiktur delimitasi. Barang siapa memasang tugu batas harus di siang hari disaksikan oleh tetangga yang berbatasan. Tidak boleh memasang tugu di malam hari. Memasang patok di malam hari kata Pak Hendi berbahaya ya. Dan itu patok-patok tertentu yang dipasang di malam hari. Jadi harus siang hari masangnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sertifikat wabarakatuh. ini berkaitan dengan luas meter 6 kali 12. Itu sertifikat di pasar luasnya cuma 4 meter 2 kali 2. Luas pasar itu sudah sertifikat Pak. Jadi tidak ada batasan luas lagi, semuanya dimudahkan. Jadi, terima kasih.